Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir dari perut seorang wanita perawan dan suci bernama Maryam. Jadi Nabi Isa ini lahir tanpa memiliki seorang ayah, dan dia hanya memiliki seorang ibu yang bernama Maryam. Nah, Maryam ini adalah anak dari seorang pria yang soleh, yang bernama Imran, dari keturunan Bani Israel. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya dengan seorang laki-laki manapun. Artinya, beliau lahir tanpa ayah, dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki tanpa disentuh oleh seorang pria, Allah pun menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semuanya, demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah dia. Surat Ali Imran ayat 47. Nah, proses penciptaan beliau adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Kemudian Allah katakan kepada roh itu, kun, jadilah, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Ketika Nabi Isa lahir, ada sebuah mukjizat atau keajaiban yang ada pada diri Nabi Isa. Dia bisa berbicara, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dan dia, Nabi Isa, berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia masih bayi, dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Surat Ali Imran ayat 46. Ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 46, Ibnu Katsir mengatakan, Isa bin Maryam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan pada saat ia masih kecil, sebagai mukjizat dan tanda kenabian, serta saat beliau sudah dewasa ketika Allah mewahyukan kepadanya untuk melaksanakan urusan dakwah. Ya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia. Bukan sebagaimana yang dijakini oleh orang-orang yang beragama lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina, atau mungkin ada yang berlebihan memujinya sampai dianggap bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bukan. Dalam Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul. Allah pun membantah pernyataan dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina atau Nabi Isa adalah anak Tuhan. Allah pun berfirman, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Surat Az-Zukhruf ayat 59. Juga di ayat yang lain, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga roh darinya. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, kun. Sedangkan manusia dari roh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat yang setelah mereka. Nah, dari ayat ini kita dapati betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tetaplah nabi dan rasul, bukan anak zina atau anak Tuhan. Nah, tugas Nabi Isa alaihissalam selama hidup adalah sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu berdakwah kepada orang untuk menyampaikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Namun ajaran beliau bukan untuk semua orang, hanya untuk kaum Bani Israel. Karena itu berbeda dengan tugas Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad ditugaskan untuk berdakwah kepada semua orang, dan alhamdulillah ajarannya sekarang bisa sampai didengarkan, mungkin dicapai oleh semua orang.
Walaupun Allah memberikan mukjizat yang banyak kepada Nabi Isa, akan tetapi tetap saja masih banyak sekali orang-orang yang menentang ajaran beliau. Masih banyak sekali yang tidak bisa, tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bani Israel pun membuat sebuah rencana untuk menyalib Nabi Isa. Tapi dalam keyakinan agama Islam, Quran telah menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebenarnya tidak disalib. Lebih tepatnya tidak berhasil disalib oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya ke langit dan nanti pada akhir zaman akan menurunkannya kembali. Nah, lalu siapa yang sebenarnya disalib oleh Bani Israel pada saat itu? Nah, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong dan ingkar janji. Karenanya Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh nabi tersebut. Tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihissalam juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel. Tatkala Allah mengutusnya kepada mereka dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap Nabi Isa karena kenabian dan mukjizat-mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Karena dasar kedengkian itulah mereka mengingkari kenabian Isa alaihissalam dan kemudian memusuhi serta menyakiti beliau. Tidak sampai di sini, karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging, mereka berusaha untuk membuat sebuah konspirasi, yaitu dengan membunuh. Dimulai dengan menghasut Raja Damaskus yang pada saat itu dia adalah penyembah binatang-binatang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan-tuduhan dusta atas Nabi Isa alaihissalam, sehingga Raja mendengar hal itu dan langsung marah dan memerintahkan wakilnya untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari Raja, wakilnya yang berada di Al-Quds langsung berangkat bersama kelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah pun berfirman yang artinya mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Mereka pun berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah. Namun Allah membantah dengan perkataannya, yaitu yang sama, dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi orang yang mereka salib itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum menangkap lelaki tersebut, mereka menghitung jumlah orang-orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit. Setelah dihitung, ternyata mereka mendapat ada satu orang yang kurang, sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Nabi Isa atau bukan. Hal itu dijelaskan di tafsir At-Tabari. Inilah mengapa Allah sebutkan di akhir ayat, dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya urusan pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Nabi Isa. Surat An-Nisa ayat 157. Nah, para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit, dan beliau masih hidup sampai sekarang. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin, akan tetapi sebenarnya Allah telah mengangkatnya, Isa, kepadanya, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam terjadi ketika beliau dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan disalib, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Allah mengangkat beliau kepadanya, yaitu langit. Nah, ada sebuah ayat yang mungkin agak bertolak belakang atau kontroversi dengan penjelasan di atas yang berbunyi, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 55. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud wafat pada ayat ini adalah tidur. Maksudnya Allah menjadikan beliau tertidur sebelum diangkat ke langit. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya Nabi Isa itu belum mati dan dia akan kembali di hari kiamat. Nah, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, ya, itu sesuatu yang
diyakini oleh kaum muslimin dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Ya. Dan tugas Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun lagi ke dunia adalah untuk salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal. Ya. Dan itu adalah tugas beliau. Ya, mungkin itu saja cerita singkat dari Nabi Isa alaihissalam, bagaimana beliau lahir hanya memiliki seorang ibu tanpa ayah dengan izin Allah. Dan tentu saja fitnah, cemooh, hinaan, cacian, dan hal-hal yang sangat menyakitkan lainnya dari Bani Israel tentu saja merupakan bagian dari ujian cobaan sosok seorang nabi. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.